Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Karim, auzubillahi wa antum muslimun al-hayya. Alhamdulillah, Ibu Bapak, pada hari ini kita bisa bertemu tiada lain adalah karena izin Allah semata. Kita tidak akan mungkin bisa bernapas, tidak akan mungkin kita bisa melihat, mendengar, merasa, bergerak, bahkan kita tidak mungkin sampai ke tempat ini tanpa pinjaman wujud. Ya, insya Allah maka kita harus senantiasa ingat kepadanya, senantiasa berzikir kepadanya, dan senantiasa menghidupkan kalimat Allah di dalam hidup kita. Insya Allah ya. Saya yakin insya Allah Bapak dan Ibu adalah orang-orang soleh. Amin. Betul tidak? Betul ya. Ibu Bapak sekalian, pengantar dulu ya sebentar ya, bahwa tujuan adanya sekolah tarekat Al-Asyaf adalah media pendidikan agar murid. Jadi disinilah karena tarekat maka sah menyebut murid ya. Murid itu ada mursyid, ada murid. Ini mursyid. Jadi mursyid itu artinya guru ya. Nah, jadi dalam tradisi tarekat itu bahwa ada yang namanya murid dan ada yang namanya mursyid. Kalau sekarang istilah pendidikan diganti, asalnya murid jadi siswa ya, karena kalau murid itu spesial untuk para pembelajar tarekat atau pembelajar tasawuf ya, sekalian. Nah, tujuan adanya sekolah tarekat adalah media pendidikan agar murid dapat makrifah kepada Allah. Ya, ini cita-citanya ya insya Allah ya. Baik sifat, zat, asma dan af'alnya dan juga sidik kepada Rasulullah. Itu yang paling penting. Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sebuah kata yang tidak diucapkan begitu saja, tetapi syahadat kita itu tiap waktu tiap detik. Ya, nanti diajarin pancaran wujud itu tiap waktu tiap detik ya. Sebagai kata. Dalam kehidupan ini ada yang mencukupkan diri pada satu kata. Saya mah cukup dengan penyembahan biasa saja kepada Tuhan, kepada Allah. Saya mah biasa aja lah model ibadah seperti publik ya, umumnya. Dan insya Allah itu juga masuk surga, ya. Dan ada juga yang ingin premium, ya, yang ingin meningkatkan kualitas dirinya dengan makrifah. Kalau di dalam bahasa Quran dengan istilah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ya. Jadi dengan keyakinan supaya lebih yakin lagi, supaya lebih premium lagi. Ya, tapi dua-duanya tidak boleh direndahkan. Yang pertama biasa itu mah nggak premium ya kayak gitu, karena semuanya juga sudah ada kebaikannya ya, ibu sekalian dan bapak sekalian ya. Nah, dengan adanya tadi yang ingin premium itu adalah cita-citanya itu adalah ingin menaikkan ke makom makrifah. Jadi teman-teman mudah-mudahan yang ada di sini Pak Mas Jabir ya, ini dipanggilnya Mas Jabir. Jadi Mas Jabir ini nanti akan mengajarkan bagaimana sih ma'rifatullah itu ya, dia akan diajarkan. Nah, sahabat kalian dimanapun berada, bahwa makom ma'rifah ini ya, kalau di dalam Nahjul Balaghoh ya, karya dari Imam Ali bin Abi Thalib ya, merupakan
hendaknya kita itu paham makrifat dulu. Tetapi kita boleh tanajul, boleh taroji. Kalau misalnya kita belum kenal, nggak apa-apa. Bisa dari belakang, bisa dari depan. Insya Allah semuanya aman ya, sahabat-sahabat semua ya. Nah, bahwa yang namanya ma'rifatullah ini atau makom ma'rifah ini, para ulama ini sangat menekankan, bahkan jangan sampai kita mati kalau kita belum ma'rifatullah. Begitu kata Abdul Qadir Jailani, begitu kata Imam Hasan ya, As-Sadzili, begitu kata misalnya Imam Syadori, terus kemudian Imam Baharuddin An-Naqsabandi ya. Kemudian dengan para imam-imam yang lainnya, jangan sampai kita mati sebelum kita paham tentang ma'rifatullah. Karena bagaimana kita bisa nanti kita mempertanggungjawabkan segalanya kalau di dunia ini kita buta terhadap ma'rifatullah. Makanya kalau para ahli tasawuf ya dan para ahli tarekat itu ada perspektif yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita mati dalam keadaan waktu muslimun itu ya diartikan dalam keadaan belum ma'rifah. Ya, itu tapi jangan terlalu dipikirkan ya. Karena nanti ada gurunya yang akan mengatakan ya. Nah, bahkan kata salah seorang syekh ya mengatakan bahwa kalau kita tidak ma'rifah, dikhawatirkan penyembahan yang selama ini kita lakukan itu penyembahan yang kosong, yang tidak ada hati atau yang kita tidak hadir di dalamnya. Tetapi tidak usah dipikirkan, nanti yang akan menjelaskan beliau. Tenang aja ya. Nah, sahabat-sahabat semua ya, bahwa tadi ada bilang ada tarekat, ada tasawuf ya. Jadi kalau di kami ya, mohon maaf. Kalau tarekat dan tasawuf itu berbeda ya. Kalau tasawuf itu ilmu membersihkan diri ya. Kalau tarekat itu kita untuk al-ahda. Jadi dia lebih kepada membangun agreement atau membangun komitmen mentauhid la ilaha illallah. Jadi kalau tarekat itu pasti ada proses tauhid atau proses ijazah atau proses misalnya semacam agreement untuk oleh seorang mursyid turun-temurun untuk menanamkan mendikte la ilaha illallah dalam dirinya. Sementara kalau tasawuf itu bebas ya, jadi tidak usah ada guru, tidak usah ada mursyid, itu mah bebas ya. Nah, insya Allah kita mau orang bebas ya. Nah kemudian kalau misalnya di dalam tarekat itu selalu ada sanadnya ya. Kalau di tasawuf bebas bersanad, jadi non sanad ya. Bahkan harus mutabaroh, diuji klinis. Kalau sekarang ada, kalau di MU itu namanya jarman ya. Jarman itu jamnya atau itu mutabaroh nahdiyin. Itu kalau kita mau BNSP-nya benar gak sanadnya? Karena banyak yang ngaku-ngaku ternyata dia bukan atau mursyid abal-abal yang gak ada sejarahnya atau misal. Dia harus melewati BNSP. Tetap bicara. Kalau tasawuf umum silahkan. Nah, untuk mempertahankan komitmen agreement di dalam diri itu salah satunya dengan zikir. Ya, salah satunya dengan model-model metode pembersihan diri. Salah satunya dengan mempelajari ilmu-ilmu tasawuf. Nah, jadi tasawuf kemudian pembersihan diri, pembersihan jiwa, kemudian ada riyadhah, itu adalah untuk mendukung yang namanya komitmen itu. Kalau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh para sufi, ya Rasulullah dulani ala aqdul qulub ila Allah Ta'ala wa ashaliha wa afdaliha ila Allah Ta'ala.
Imam Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkanlah kami thariqah, ya, yang paling dekat menuju Allah. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, bacalah la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu adalah sesuatu bacaan yang seluruh para nabi itu tidak akan pernah lepas daripada la ilaha illallah. Andaikan la ilaha illallah itu ditimbang dengan 7 timbangan antara bumi dan langit itu ditimbang, 7 langit dan bumi ini beratnya ditimbang, tidak akan mengalahkan yang namanya bacaan la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, silakan kamu tutup matanya, baca 3 kali ini, dan kemudian disitulah proses talqin. Ya. Nah, ini prosesnya. Nah, jadi kalau tarekat itu ada sanadnya, misalnya dari Rasulullah ke Imam Ali, Imam Husain, kemudian Imam Ali Zainal Abidin, Imam Al-Baqir, Imam Ja'far, nah kemudian ke Imam Abu Yazid Al-Bustami, terus kemudian kepada yang sekarang. Nah, ini ada lisensinya. Ya, ada juga yang ini thariqah itu macam-macam, tetapi kalau yang namanya zikirnya itu ijtihadi. Ya. Tetapi yang paling utama di tarekat itu adalah penanaman talqinnya. Karena talqin itulah sebetulnya tarekat itu. Ya. Karena kalau zikir, kalau yang namanya riyadhah itu masing-masing silahkan untuk beristihad. Makanya beda-beda riyadhahnya, tarekat Qadiriyah, tarekat Samaniyah, tarekat Naksabandiyah, Syatoliyah itu beda-beda. Itu tergantung daripada istihad dari mursyidnya melihat kondisi jiwa dari masa pada saat itu. Nah, tapi kalau yang namanya tasawuf itu bebas, kita bebas mengkaji apapun. Ya, insya Allah nanti akan diajarkan oleh Pak Yai atau Mas Jabir. Ya. Nah, kajian ilmu ma'rifah itu merupakan kajian untuk mempertajam kualitas syukur kita yang tertanam pada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah itu harus syukur, harus menyaksikan, harus dirasakan, harus benar-benar kerasa, benar-benar kalau makan uyah itu apa? Garam. Kalau makan garam itu harus kerasa asin, ya. Nah, itu namanya makrifah. Nah, baik terhadap makrifat asyhadu alla ilaha illallah itu adalah makrifat terhadap Allah, zat, sifat, asma dan af'alnya harus benar-benar kerasa, harus benar-benar tercerah. Ataupun kepada Muhammadur Rasulullah kita harus menjadi sidik. Kalau para ahli tarekat kedah sidik, harus sidik kepada Rasulullah. Sidik itu artinya kita mengikuti, mencerapi, turut serta dan ikutan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kita ini la ilaha illallah itu bukan di alam tahmini saja, tapi di alam kasyrik, membumikan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu tidak boleh dipisah. Jadi kalau ada orang tarekat hanya spesialis la ilaha illallah tapi tidak spesialis Muhammad Rasulullah, maka kata para guru sufi itu belum ma'rifah. Ya, nah begitu. Nah, sekali lagi bahwa targetnya ma'rifah itu agar syukur, ya, ada syukur, ada kasyaf nanti hasilnya, mungkin ada muqarrabah dan sebagainya, makom-makomnya akan ada yang nanti akan dibahas oleh Pak Mas Dabi. Ini guru saya, insyaallah. Kurikulum ma'rifah itu diantaranya adalah bagaimana kita memahami tadi zat, sifat, af'al dan asmanya di dalam kehidupan. Karena susah ngomongnya dan susah mencernanya dan biar judulnya seksi, maka kami judulkan
wahdatul wujud. Ya, jadi sebenarnya ini mah biar kontroversi aja dan biar nggak banyak yang ikutan. Karena kalau ini 13.000 bisa ikutan. Gitu. Ini ada 13.000 orang, jadi kalau ini ikutan, tidak aja memang. Apa itu ada turun pusing jangan. Ini khusus untuk di wilayah atas saja. Nah, insya Allah ini adalah spesialisnya. Pemikir hebatnya diantaranya adalah Ibn Arabi, diantaranya adalah Jalaluddin Rumi, diantaranya adalah Ibn Sina, Suhrawardi, diantaranya adalah Mullah Sadar. Ini adalah pemikir-pemikir the best ya, di dunia. Bahkan Mullah Sadar itu menjadi kearifan puncak ya. Nah, insya Allah bagaimana sih sebenarnya memahami hubungan antara zat, sifat, af'al, asma dalam kehidupan, bagaimana proses tajaliyah, bagaimana sehingga kita pada kesimpulan la mawjuda illallah, la ma'luba illallah, la maqsuda illallah, la ma'buda illallah. Ini akan dijelaskan oleh Mas Jam. Ya, itu saja pengantarnya. Jadi ini adalah ilmu yang paling penting. Insya Allah hari ini asma Allahnya disampaikan oleh Mas Jam sebagai seorang ajuznya Allah dalam bidang yang satu. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan. Tak lupa pula kita kirimkan selawat dan taslim tujuan kita besar Rasulullah SAW. Bahagia sekali hari ini saya diundang guru saya Pak Yai, alhamdulillah. Dan kebahagiaan kedua itu karena ternyata di sini sekolah tarekat ya. Pertama kali saya bertemu sekolah tarekat itu di Tarekat Al-Wadiyah Saman di Makassar. Ya, kebetulan saya orang Makassar, jadi banyak berkecimpung dengan para saudara kita yang berada dengan tarekat Al-Wadiyah. Saya ingin ikutan. Alhamdulillah, untuk hari kedua saya ketemu dengan sekolah tarekat dan secara sana, kebetulan saya pernah mimpi Syekh Sirkindi. Ya, saya tidak mengenal namanya siapa itu. Tahu-tahu suatu ketika saya bermimpi, jadi saya bangun itu langsung googling. Saya pikir kaget, ternyata dia beliau salah satu yang musik tarekat Naksabandia. Saya Sirkindi dan saya dikasih kitab di dalam mimpi ada namanya di bawah Sirkindi. Ini bisa bikin tarekat sendiri. Dan ya itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia sekali bertemu dengan para pejalan, para pesulung kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu saya ucapkan terima kasih lagi kepada Pak Yai yang mengundang saya ke sini. Tema yang diberikan kepada saya berbicara tentang wahdatul wujud, satu tema yang kontroversi dalam dunia Islam. Bahkan sebagian saudara-saudara kita meyakini yang mempelajari ini dianggap sesat. Jadi pemahaman wahdatul wujud ini satu pemahaman dalam dunia Muslim, tidak semua orang dengan bisa menerimanya. Gagasan wahdatul wujud ini, konsep wahdatul wujud, karena memang secara pengamalan aplikasi banyak orang yang terjebak dalam wahdatul wujud tadi. Maksud saya,
mereka tidak mencerah dengan baik apa itu wahdatul wujud. Lalu ketika dia melihat di luar dirinya, akhirnya dia kebingungan. Mungkin karena semua para ahli tarekat, saya yakin akrab dengan wahdatul wujud, dan bahkan sangat akrab karena setahu saya fondasi penting dalam ilmu tarekat dan tasawuf itu adalah wahdatul wujud, khususnya dalam pemahaman Ibn Arabi. Meskipun Ibn Arabi dalam satu bukunya tidak pernah ada kata wahdatul wujud. Yang pertama kali itu sebenarnya murid dari Ibn Arabi sebenarnya yang menyebutkan gagasan wahdatul wujud, tapi di karya-karya Ibn Arabi kata wahdatul wujud sebenarnya tidak ada. Nah, kenapa menjadi kontroversi? Karena saya selalu membahasakan bahwa sebenarnya ini sederhana. Jadi wahdatul wujud itu hanya ingin menjelaskan bahwa Allah itu wujud. Jadi Allah itu wujud, dan selain Allah itu tiada. Jadi ini sederhana. Ini banyak teori yang menjelaskan tentang wahdatul wujud, tapi sederhananya wujud itu adalah Allah. Jadi wujud itu adalah Allah, dan atau satu-satunya wujud adalah Allah. Nah, tapi oleh sebagian orang dipahami karena yang wujud hanya Allah, sehingga dia tidak bisa memahami tentang dirinya. Nah, saya tanya, kita ada atau tidak? Ada atau tidak? Kita ada atau tidak? Nah, ada kan? Nah, jadi karena dia tidak bisa memahami, kalau saya mengatakan yang wujud itu hanya Allah, lalu kita siapa? Kita apa? Yang kita lihat di luar itu, langit, bumi, dan seterusnya, itu apa? Kalau kita hanya mengatakan yang wujud itu hanya Allah. Nah, sehingga banyak orang yang salah paham dari pemahaman ini, sehingga dia menganggap dirinya juga Allah. Dan kalau di Barat ada istilah panteisme dan panteisme. Panteisme itu jadi yang disebut dengan ada atau Tuhan itu gabungan dari semuanya. Jadi ada langit plus bumi plus, jadi semua digabung semuanya ini menjadi Allah. Jadi yang meyakini seolah-olah dari gabungan semuanya ini itulah Allah. Jadi termasuk dirinya, termasuk apa yang ada di luar, dan apapun yang ada di luar itu, dari gabungan semuanya itu dia sebutlah Allah. Dan wahdatul wujud tidak seperti itu sebenarnya. Nanti kita bahas, mudah-mudahan nanti malam kita bahas ininya, teks ayat Al-Quran yang ini hanya pendahuluan untuk sore ini. Kita sama-sama berdiskusi untuk menanamkan sebenarnya seperti apa gagasan yang disebut dengan wahdatul wujud, yang merupakan fondasi penting dalam dunia sufi, dalam dunia tasawuf. Dan kita menyadari dengan baik bahwa yang kita saksikan semua ini adalah wujud. Kita juga wujud, okay? Dan semua yang kita saksikan ini adalah wujud. Nah, biasanya karena orang-orang tidak mau mengambil susah ya tentang istilah-istilah ini,
Karena itu biasanya mereka menambah satu yang disebut dengan maujud. Oke, maujud. Maujud itu apa? Maujud itu yang diadakan. Yang ada Sang Maha Ada, yaitu Allah. Kemudian Sang Maha Ada ini mengadakan yang lain, yaitu dengan teori sebab akibat, sebab dan akibat. Nah, kita semua ini disebut dengan maujud. Okay. Nah, wujud dan maujud itu ini adalah bagaimana maujud yang banyak ini, yang kita semua ini disebut dengan wujud, maujud atau sesuatu yang tiada, itu berasal dari wujud. Nah, biasanya di sini keluar istilah penciptaan. Oke, istilah penciptaan. Artinya Tuhan menciptakan makhluk. Jadi Allah itu ada atau Allah. Nah, Allah ini menciptakan yang lain, yang disebut dengan maujud. Okay. Tapi di sini masih ada dualitas. Ada wujud, ada maujud. Sedangkan pada wahdatul wujud intinya adalah ketunggalan. Satu. Jadi kalau ada istilahnya ada yang diadakan, maksudnya Allah ada, kita juga ada. Berarti ini disebut dengan syirik khafi. Syirik khafi. Kenapa syirik khafi? Karena dia masih menganggap dirinya ada. Sedangkan inti dari wahdatul wujud itu menafikan semuanya dari selain Allah, bahwa yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu istilah lain dari wahdatul wujud disebut dengan tauhid somadiyah. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus somad. Jadi menurut para sufi, wahdatul wujud itu sebenarnya tauhid, tapi dia tauhid somadiyah. Ada yang tahu apa artinya somad? Allahu as-somad. Apa? Nah, oke. Masih ada yang tahu lagi artinya somad selain tempat bergantung? Somad, as-somad alladzi la jawfa. Jadi kalau kita buka kamus bahasa Arab, kita akan tahu istilah ini, bahwa as-somad alladzi la jawfa. Maksudnya as-somad itu adalah sesuatu yang tidak ada ruang kosongnya. Tidak ada ruang kosong. Apa maksudnya tidak ada ruang kosongnya? Dia yang hadir dalam semuanya. Oke. Kalau ada ruang kosong, berarti Tuhan tidak di situ. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas, sehingga dia disebut sifatnya as-somad. Apa itu? Alladzi la jawfa, yang tidak ada ruang kosong. Sehingga para sufi menyebut wahdatul wujud itu dengan tauhid somadiyah. Tauhid as-somadiyah. Apa itu? Tauhid yang menafikan semua segala yang ada kecuali Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang mengisi segala hakikat ini. Nanti malam kita baca teks-teks ayat Quran tentang wahdatul wujud. Di sini kita diskusi dulu tentang pemahamannya. Insyaallah kalau kita sepakat dengan pemahamannya, kita mudah untuk melihat seperti apa
wahdatul wujud itu karena ini sangat penting. Jadi para sufi menyebutnya sebagai puncak tauhid. Jadi wahdatul wujud itu justru puncak ketauhidan. Kenapa? Karena kalau selain wahdatul wujud itu masih memberikan ruang yang lain. Maksudnya Allah itu ada, selain Tuhan juga ada. Cuma biasanya kita mengatakan Allah itu maha, tak terbatas, tak terhingga dan seterusnya. Makhluk itu terbatas. Tapi para sufi ingin mau masuk lebih jauh, lebih dalam lagi untuk menemukan bahwa sebenarnya hakikat, kalau kita sebut hakikat itu hanya Dia. Bahwa hanya Dia yang ada. Bahwa selain ini sebenarnya itu hanya khayal kita. Saya akan mengutip satu hadis dari Rasulullah. An-nasu niyamun kita bantu intabah. Kebanyakan manusia tertidur, mereka sadar saat mereka mati. Jadi an-nasu niyamun kita bantu intabah. Kebanyakan manusia tertidur, mereka sadar saat mereka mati karena kita menyangka semua ini ada. Kita ada, yang lain ada, dan memang kita secara keseharian kan kita memang melihat ya, bahwa kita ada, kita bekerja, kita melakukan sesuatu, kita bertutur, berbicara, berdialog, sehingga kita sulit untuk tidak melihat kalau kita ini tidak ada. Sangat sulit kita untuk menyaksikan bahwa kita ini tidak ada, itu sangat sulit. Makanya pemahaman ini memang sangat sulit untuk kita cerna. Ketika kita ingin menjelaskan dan mengatakan bahwa yang ada hanya Dia. Jadi yang ada hanya Dia itu sangat sulit. Dan selain Dia, dan selain Dia itu adalah sesuatu yang sangat sulit. Nah, karena itulah kenapa dia menjadi kontroversi dari dulu, sejak tasawuf atau tarekat muncul sampai sekarang. Ini menjadi salah satu yang terus menjadi kontroversi. Nah, jadi nama lain dari wahdatul wujud adalah tauhid as-samadiyah. Untuk enak biar tidak satu arah, jadi kalau ada yang mau bertanya kita diskusi langsung saja, biar enak ininya tektokannya. Kalau ada yang bertanya silakan kita diskusi. Nanti malam baru saya jelaskan ayat-ayat Qur'annya dan hadisnya terkait dengan wahdatul wujud. Karena dia sangat bisa kita rasakan di dalam teks-teksnya, entah itu dalam Quran maupun